Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man yuridillahi fala mudhiya lahu wa man yudlillahi fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku yang terkasih, yang merdeka, sebangsa dan setanah air, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sosok kekhalifahan yang terbaik buat kita umat manusia melalui para kekhalifahannya, para nabinya sebagai utusan, terutama kaum muslimin yang beriman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sosok pemimpin yang baik sebagai suri teladan buat kita umat manusia, wabil khusus umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hal itu Allah titipkan sifat yang baik sebagai contoh teladan kehidupan kita umat manusia, terutama umat Islam, untuk mengikuti apa yang menjadi sifat dan kehidupan daripada baginda Rasulullah SAW. Diri baginda Rasulullah SAW yang diistimewakan oleh Allah itu disebut sebagai ihwatul hasanah. Artinya bahwa kejiwaan dan sifat Rasulullah SAW diatur kehidupannya melalui firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran Al-Karim sebagai alat perintah bagi kaum muslimin untuk melaksanakan Islam dan iman kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dikerjakan olehnya. Itulah yang disebut sunnah. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah SAW yang diikuti oleh umat Islam adalah sebuah perbuatan baik yang telah Rasulullah SAW tanamkan. Harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai sifat dan perbuatan Rasul. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurang. Contoh, melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu
dapat dilakukan di mana saja. Namun dalam hal ini dihususkan bahwa sholat 5 waktu itu yang terbaik dilakukan secara berjamaah di masjid. Kenapa di masjid? Agar pahalanya lebih besar, dan kemudian di sanalah kita berkumpul bersama sanak saudara, sahabat, kawan kita dalam melaksanakan rukun Islam, menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai keyakinan iman Islam baginda Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita. Untuk itu kita melaksanakannya harus sesuai dengan adab sholat itu, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakannya. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar ceramah singkat ini, semoga Allah berikan rahmat, berikan rezeki yang bertambah, anak-anak yang soleh, agar menjadi generasi-penerus Islam yang mampu melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Islam akan menjadi agama akhir zaman sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi rahmat lil alamin untuk semua kehidupan. Bahwa dalam hal ini sholat berjamaah di masjid membawa manfaat dan keberuntungan yang besar bagi kita semua. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, tafakkarul saat lil ibadati idunya wa ma fiha. Sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sebagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat berjamaah, di saat melaksanakan sholat, di saat kaki kita menginjak rumah Allah itu, maka kita tinggalkanlah semua hal-hal duniawi dengan membaca doa tahiyatul masjid. Kita masuk melakukan sholat tahiyatul masjid, atau cukup dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, menggantikan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Ajaran-ajaran dan sifat Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat dan diturunkan kepada kita kaum muslimin menjadi bagian daripada adab sholat yang harus dilaksanakan. Karena itu merupakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah bagian daripada suatu sunnah yang wajib, sehingga apabila tidak dilaksanakan, maka kesempurnaan daripada sunnah Rasul itu tidak akan dicapai. Untuk itu, melaksanakan sholat dengan memulai niat
membaca niat 3 kali, bukan sekali. Karena Rasulullah menganjurkan kita membaca 3 kali. Hal itu sesuai dengan ajaran dan perilaku beliau di dalam Islam itu. Sehingga apabila dalam doa ruku misalnya, atau setelah ruku kita membaca doa hanya sekali, maka ruku itu dianggap batal. Yang lainnya, kesempurnaan ibadah sholat itu ada pada doa, zikir dan doa. Dengan kita tidak berzikir, tidak berdoa, mengikuti imam di depan, atau imam di depan seperti membisu, melihat orang, tidak membaca doa, atau tidak berzikir, mengeluarkan suara, maka sholat itu dianggap batal. Karena fardu ain yang merupakan sunnah muakkad tidak dilakukan. Disitulah kesempurnaan daripada ibadah sholat seseorang gugur. Selanjutnya, setelah sholat kita diwajibkan mengikuti imam, karena imam adalah pemimpin kaum umat di satu lingkungan masjid. Imam harus melaksanakan sunnah Rasul dengan baik, sebagaimana Nabi Allah Rasulullah SAW melakukan ibadah salat itu saat berjamaah, dan kemudian dilakukan oleh para rasul, para sahabat Rasul, dan kemudian kepada kita sebagai kaum atau pengikut daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hal-hal kebaikan seperti ini harus kita sampaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini sangat mudah sekali dan gampang dibaca. Namun dilupakan oleh para kiai, para ustadz, dan para ulama yang berada di dunia dakwah. Semestinya ayat ini adalah ayat pembukaan di setiap ceramah dan dakwah, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya demi masa manusia itu dalam keadaan kerugian. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan, perlu kita saling mengingatkan. Dan hal ini diajarkan dalam Pancasila. 5 sila itu bertujuan untuk sili asa, sili asu, dan sili asi. Mengasah, mengasuh, dan mengasihi. Memberitahu, kemudian bersama-sama saling mendukung dan saling membantu. Memberitahu dengan menjaga perasaan sesama kita manusia, mendukung satu sama lain,
dan membantu satu sama lain. Insya Allah Allah ridho kehidupan kita dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pidato singkat, ceramah singkat ini, saya mengajak saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang baik, mengajarkan sifat-sifat kehidupan yang baik dalam beribadah yang baik terhadap kita. Laksanakanlah ibadah dan sifat itu dengan baik dalam kehidupan kita, diri kita, dan orang lain, terutama di masjid dalam melakukan sholat. Dari niat membaca doa niat 3 kali, tahiyat, kemudian selanjutnya doa-doa di dalam sholat itu dibaca 3 kali. Jangan terburu-buru. Dan seorang imam sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat membaca ayat janganlah panjang-panjang, karena mengingat ada orang sakit, ada orang yang disibukkan dengan pekerjaannya, dan ada orang yang mungkin ada kegiatan hidup lain. Maka membaca ayat yang pendek-pendek saja agar kekhusyuan imam diikuti oleh jamaah. Karena jika 3 orang jamaah merasa tidak nyaman dengan imam dan tidak sepaham dengan keimamannya di depan, maka sholat berjamaah itu bisa batal. Yang kedua, setelah imam takbiratul ihram, sebelum membaca ayat harus membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, setelah salam jangan terburu-buru berdiri, tetapi para jamaah harus mengikuti imam. Imam harus berzikir dan imam harus balik ke belakang dengan mengajak makmuman berzikir, selesai zikir dan berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, imam bersalawat, membaca Al-Fatihah dan bersalawat, berdiri dan bersalam-salaman. Di sanalah kunci kesempurnaan ibadah salat berjamaah di masjid. Dengan bersalawat dan bersalam-salaman, kata Allah, barang siapa yang bersalawat kepada Rasul dan memberikan salam kepada saudara yang lain, maka sama dengan Rasulullah SAW bersalawat kepadaku. Dan bersalam-salaman itu mengingat ada sikap perbuatan tutur kata kita yang salah di luar atau bertemu. Disitulah kita saling mengenal satu sama lain, dan Allah ridha memaafkan dosa-dosa kecil kita secara lisan maupun perbuatan sesama kita muslim. Itulah keindahan Islam dalam diri kita, umat Muhammad Rasulullah SAW. Ada saudara-saudara yang berbahagia,
Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk tetap istiqamah dalam Islam, dalam sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, agar di hari kelak kita akan bertemu dengan baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Kita akan bersama dengan beliau. Jadi orang-orang yang beriman dan berakhlak karim, orang-orang yang dicintainya, sehingga kita mampu melintasi titik siratal mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia kecil, dunia terlalu sempit buat kita. Seribu tahun di dunia sama dengan satu hari di akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanyalah sebuah kehidupan yang akan kita warisi kepada generasi anak cucu kita. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai Islam, agama akhir zaman, agama yang dicintai oleh Allah, yang membawa rahmat untuk semua manusia. Untuk itu, dengan ceramah singkat ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saat ini masjid-masjid kita telah dikuasai oleh kaum-kaum organisatoris yang mengatasnamakan Islam dan ajaran-ajaran baru, sehingga generasi kita sangat terancam dengan situasional ini. Masa depan mereka, keimanan mereka terutama. Untuk itu, bersama dengan pemerintah, kemana kemari, kita menghidupkan kembali masjid-masjid kita dengan Islam yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Islam yang benar-benar menjadi sifat dan diri daripada Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang baik untuk kehidupan kita umat manusia, terutama kita Islam. Bagi saudara-saudaraku, para ustadz, para dai, para kiai, para habib, para tabiin dan tabiin yang berada di dunia dakwah, mari kita bersama-sama menghidupkan dakwah Islam, mengingatkan sahabat saudara-saudara kita agar betul-betul melaksanakan sunnah Rasulullah SAW sesuai perintah Allah dalam Al-Quran. Jangan kurang-kurang, jangan tambah-tambah. Laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, bahwa masjid memiliki penghulu. 5 orang penghulu, yaitu imam, khatib, muadzin, Bilal dan muadzin.
penghulu masjid atau 5 orang perangkat masjid ini harus dihidupkan di setiap masjid. Mereka penghulu masjid diangkat melalui majelis sebagaimana Rasulullah SAW diangkat dan dihadiri oleh para malaikat, dan sahabat-sahabat lain diangkat oleh majelis. Berapa jumlah majelis? Paling sedikit 4 orang atau 40 orang yang diwajibkan. Dan majelis ini setelah membacakan Al-Fatihah, aras Allah akan terbuka dan mencatat nama-nama penghulu masjid atau 5 orang yang akan melaksanakan rukun Islam, ibadah sholat di masjid setiap hari 5 kali sehari semalam. Mereka adalah pemimpin kaum di suatu lingkungan masjid itu. Untuk itu kita mengajak umat kita untuk menghidupkan masjid, dan para ulama, para kiai, para habib, dan semuanya. Mari kita mendidik dan meninggalkan wasiat penerus Islam kepada generasi dan umat kita, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang baik untuk kehidupan beragama dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitulah kita dan semuanya akan memiliki akhlakul karimah yang menjiwai nasionalis kebangsaan ini dengan baik, agar Indonesia ke depan akan memiliki pemimpin-pemimpin negara yang baik, yang berakhlakul karimah, yang berbudi pekerti, sopan santun, berlandaskan kebinekaan, yang dicintai oleh seluruh rakyatnya dalam beragama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita menjadi Islam sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Islam yang indah untuk kehidupan yang indah, agar dicintai oleh semua orang, agar kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia akan hidup berkebinekaan tunggal ika, dan Indonesia akan menuju kepada kemaruf jinawi, menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu indah. Jika keindahan itu kita tanamkan dalam diri kita. Apa keindahan itu? Sunatullah. Karena di dalam diri Rasul itu adalah ihbatul hasanah. Tanamkan itu dan pedomanilah Al-Quran dengan benar. Jangan dibaca sepotong-sepotong ayat-ayat dan diterjemahkan sepotong ayat, sehingga yang benar disampaikan, yang tidak disampaikan. Sesungguhnya harus dijelaskan dari ayat per ayat dengan benar. Untuk itu, akhirul kalam
ceramah singkat di pagi hari ini. Semoga berguna, bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.